SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah kita di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk membekali dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan menjalankan segala ketaatan-ketaatan kepada Allah disertai dengan kita meninggalkan segala larangan-larangannya di atas petunjuk, di atas dalil, di atas ilmu, dalam rangka kita meraih pahala dan menjauhkan diri kita dari azabnya di hari kiamat kelak. Di hari yang mulia ini, kami wasiati kepada diri kami pribadi dan kepada antum semuanya untuk kita terus bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan semoga salawat tersebut bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau di atas tuntunannya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu nikmat yang besar, yang agung yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin adalah kita bisa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keagungan nikmat tersebut akan semakin besar ketika kita bisa istiqomah dan meninggal di atas nikmat itu sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Itulah yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dalam sebuah ungkapan beliau yang sangat indah, beliau pernah mengatakan, man mata alal islami wa sunnah mata alal khairi kullih. Barang siapa yang meninggal di atas Islam, tidak cukup beliau mengatakan Islam, tapi mengatakan di atas sunnah. Lebih-lebih di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman kita hidup fitnah tersebar luas di tengah-tengah kita, baik itu fitnatus syahwat ataupun fitnatus asyubuhat, maka kita perlu untuk berpegang teguh dengan sunnah sampai kita meninggal dunia. Dan kita meninggal di atas kedua nikmat itu, maka beliau mengatakan, sungguh kita telah meninggal di atas segala kebaikan yang pernah ada di atas muka bumi ini. Oleh karena ya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman perlu untuk menjaga diri kita untuk tetap istiqomah di atas nikmat sunnah ini sampai kita meninggal dunia, karena itu merupakan salah satu tanda kebaikan seorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Oleh karenanya perlu untuk kita menempuh cara-cara atau jalan-jalan yang bisa mengokohkan kita di atas nikmat yang mulia ini, yang mana jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan hawa nafsu kita sendiri. Karena sebagaimana seorang penyair pernah mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya orang yang menginginkan jalan keselamatan, maka dia harus berada di atas jalur yang benar.
Dia berada di jalan yang benar. Dia meniti jalan yang benar, bukan meniti jalan yang sebaliknya, yang justru mengantarkan dia kepada kebinasaan. Karena sesungguhnya yang namanya perahu itu tidak akan pernah berjalan di atas padang pasir. Perahu itu berjalan di atas laut, di atas air. Karena itulah tempat dia berjalan. Maka orang yang ingin istiqomah, kokoh di atas nikmat yang mulia ini, dia harus menempuh jalan-jalan yang benar, supaya dia bisa bertemu dengan Allah Ta'ala dalam membawa nikmat yang sangat agung ini. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ada beberapa kiat yang perlu untuk kita perhatikan, yang perlu kita upayakan sebagai salah satu cara untuk kita bisa kokoh di atas nikmat yang mulia ini sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, masyaallah muslimin, adalah dengan kita senantiasa menata hati kita. Kita senantiasa untuk mengikhlaskan hati kita hanya kepada Allah. Karena meniti jalan di atas sunnah itu ibadah. Itu merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau kita melihat definisi ibadah yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, al-ibadatu hiya ismun jami' likulli ma syara'ahu Allah Ta'ala. Yaitu satu ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal aqwali wal af'al, baik itu berupa perbuatan atau berupa ucapan, adz-dzahir wal batin, baik itu yang tampak ataupun yang tersembunyi di dalam hati-hati kita. Maka meniti sunnah, berjalan di atas sunnah, itu ibadah di sisi Allah Ta'ala. Dan orang yang ingin beribadah kepada Allah, dia harus menjaga hatinya, mengkoreksi hatinya. Dia harus menata hatinya untuk selalu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Benar-benar dia meniti jalan yang mulia ini semata-mata karena dia berharap pahala di sisi Allah. Bukan dia berharap keinginan-keinginan duniawi yang mana semua itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang pentingnya seorang menjaga hatinya. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari ini, hari kiamat, tidak akan bermanfaat yang namanya harta, anak, jabatan, apapun yang kita miliki di atas muka bumi ini, yang kita banggakan semuanya tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Tapi apa yang Allah katakan yang bermanfaat kepada kita di hari kiamat, illa man atallaha biqalbin salim, yaitu mereka-mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Maka sebagian penafsiran para ulama mengatakan di antara ciri hati yang selamat adalah hati yang senantiasa ikhlas lillahi ta'ala di dalam dia beribadah kepada Allah, dan dia tidak mengharapkan apapun dari urusan-urusan dunia yang sangat hina di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karenanya ketika Allah Ta'ala memilih manusia untuk membawa risalah kenabian ini, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'alaan, apa yang menjadi barometer utama Allah memilih manusia ini untuk menjadi nabi? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'alaan, beliau mengatakan, innallah yanduru ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati manusia dan mendapati hati Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah memilih Nabi Muhammad untuk menjadi seorang rasul, membawa risalah kenabian ini karena beliau memiliki hati yang paling bersih dari sekian banyak manusia yang ada di atas muka bumi ini pada waktu itu. Hati itu barometer utama kita baik di hadapan Allah. Keikhlasan di dalam hati itu yang akan menjadi barometer utama kita baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang akan menjaga kita untuk terus bisa istiqomah di atas sunnah ini sampai kita meninggal dunia. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada tampang kalian, Allah tidak melihat kepada pakaian kalian, Allah tidak melihat kepada harta kalian, tapi yang Allah lihat dari diri-diri kalian wahai manusia. Allah melihat hati-hati kalian, kemudian amal ibadah kalian. Nabi menyebutkan hati terlebih dahulu daripada amal, karena baiknya amal seorang itu tergantung bagaimana hatinya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma punya amal yang banyak, tapi hati yang sangat rusak, hati yang bobrok, hati yang tidak pernah ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka ini tidak akan pernah menjadi barometer kebaikan kita di hadapannya kelak. Oleh karenanya, kita yang ingin istiqomah, kita ingin kokoh di atas manhaj yang kokoh ini, yang lurus ini, nikmat yang agung ini, tata hati kita, jaga hati kita untuk senantiasa kita ikhlas,
Jauhkan diri kita dari segala penyakit-penyakit hati. Entah itu hasad, ria, iri, dengki sama orang. Semua itu merupakan penyakit-penyakit yang akan membinasakan kita. Kalau ada dalam diri kita penyakit-penyakit demikian, maka segera obati sebelum dia akan membeku, mengeras, dan bahkan lebih keras daripada batu. Yang mana batu tersebut bisa dikatakan adalah benda yang keras di atas muka bumi ini. Tapi ternyata ada yang lebih keras daripada batu, yaitu hati manusia yang telah keras karena penyakit-penyakit hatinya. Jadi kiat yang pertama yang harus kita jaga, yang harus kita senantiasa kokoh di atasnya, menjaga hati ini untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, masyiral muslimin, di antara cara untuk kita bisa istiqomah kokoh di atas nikmat yang agung ini sampai kita bertemu dengan Allah adalah dengan kita terus membiasakan diri kita beramal, mengerjakan amal ibadah. Yang dituntut dari amal ibadah ini bukan yang wajib. Karena yang wajib suatu hal yang harus antum lakukan, yang harus kita kerjakan, dan itu kewajiban kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Namun yang paling ditekankan dari amal ibadah ini adalah yang sunnah. Maka sungguh indah perkataan seorang ulama yang mengatakan, menggambarkan bagaimana dahulu orang-orang terdahulu, para salaf terdahulu, di dalam mereka itu bermuamalah dengan amalan-amalan sunnah. Apa kata para ulama kita? Kana salaf ya'maluna sunnah li'annaha sunnah, wa kana al-khalaf yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Orang-orang dulu, orang-orang soleh dahulu, mereka semangat mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan yang sunnah, karena mereka tahu amalan sunnah ini merupakan bagian daripada contoh Nabi SAW yang harus dikerjakan. Tapi orang sekarang, orang belakangan, mereka meninggalkan amalan sunnah karena mereka beranggapan ini kan sekedar sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Maka tunggu beda kualitas kita dengan orang-orang terdahulu. Maka sungguh benar, kenapa orang-orang terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka adalah orang yang semangat mengerjakan ibadah, bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah mereka sangat mengerjakan dengan penuh antusias. Oleh karena disebutkan oleh para ulama kita dalam ungkapan yang lain, mereka mengatakan, maka jangan bertanya kepada mereka tentang amalan yang wajib, karena amalan yang sunnah mereka sangat semangat dalam mengerjakannya. Akan tetapi orang sekarang jangan bertanya tentang amalan sunnah, karena amalan yang wajib saja mereka tinggalkan. Faya ibadallah, bagaimana kita mau bisa istiqomah kokoh di atas nikmat ini, sementara kita tidak beramal? Kita meremehkan yang namanya amal ibadah tersebut. Kita meremehkan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka buang sifat kita meremehkan ibadah tersebut. Bukankah Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita? Di dalam sebuah hadis, beliau pernah mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang dikerjakan secara berkesinambungan. Meskipun amalan itu kecil, meskipun amalan itu sedikit, secara nominal memang tidak banyak, tapi dia melakukannya dengan penuh semangat, dengan antusias, dan dia istiqomah dengan amalan tersebut sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rutinkan diri kita untuk beramal, memperbanyak amal ibadah kita, karena itulah yang kita siapkan untuk menghadap Allah Ta'ala. Ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'min akyas, siapa orang mukmin yang cerdas itu? Maka Nabi memberikan dua sifat dari seorang mukmin yang cerdas. Yang pertama kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian sifat yang kedua kata Nabi SAW, ahsanuhum isti'dadan lima ba'da, yaitu orang yang paling baik persiapannya setelah dia meninggal dunia. Dan persiapan yang kita lakukan selama di dunia dengan amal ibadah, karena itulah yang akan kita bawa nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Kemudian yang ketiga, masyiral muslimin, di antara kiat supaya kita bisa kokoh istiqomah di atas nikmat yang agung ini sampai kita bertemu dengan Allah adalah dengan kita mempelajari tentang sirah orang-orang soleh dari kalangan umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam,
Beliau pernah mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, wa kullan nakussu alaika min amba'ir rasul. Dan kami akan ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang rasul-rasul terdahulu, tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu kepadamu. Apa manfaatnya? Apa tujuannya Allah menceritakan kepada Nabi kita yang mulia kisah orang-orang terdahulu? Manusabbitu bihi fuadak, dalam rangka menjadikan engkau semakin kokoh, istiqomah, kuat di dalam kau berdakwah. Bahwasanya tidak hanya engkau yang merasakan kesedihan yang demikian, bukan hanya engkau yang merasakan kesulitan demikian di dalam engkau berdakwah, tapi orang-orang terdahulu, para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu, mereka merasakan hal yang sama seperti apa yang kau rasakan. Maka kita ikhwan, para jamaah sekalian, ketika kita mendapati kesulitan dalam diri kita, mendapati dalam diri kita kesengsaraan di dalam kita mengikuti sunnah ini, antum harus ingat, ada orang-orang terdahulu yang mereka ujiannya lebih berat daripada diri-diri kita sekarang ini. Lihat bagaimana Sumayyah, wanita syahidah pertama di dalam Islam, dengan kokohnya mempertahankan keislamannya, dia harus merelakan nyawanya, kemudian dia harus merelakan dirinya untuk ditusuk dengan tombak pada kelaminnya. Bagaimana keluarga Yasir? Dia sabar di dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Sampai-sampai Nabi SAW pun menangis. Seraya mengatakan kepada mereka, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya yang menanti kalian adalah surga. Maka ikhwan dan akhwat, para jamaah sekalian, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya, bersabarlah. Ingat kisah orang-orang terdahulu, bagaimana mereka bisa istiqomah, kokoh di atas agama ini. Kita belum merasakan bagaimana ujian yang mereka rasakan. Bagaimana kisah Imam Ahmad di penjara, bagaimana kisah Ibnu Taimiyah, beliau di penjara, bagaimana kisah-kisah para ulama yang lainnya yang mereka dibunuh karena mereka kokoh di atas agama yang mulia ini sampai meninggal dunia. Maka tidaklah seorang itu akan mendapatkan kemuliaan di atas agama yang mulia ini, melainkan dengan dia mengikuti jalannya orang-orang soleh seperti yang telah dicontohkan oleh mereka-mereka terdahulu. Maka dikatakan oleh seorang penyair, tasyabbahu bil kiram fa inna tasyabbuha bil kirami fala fa illam takun mithlahum. Ikutilah jalan orang-orang yang soleh, meskipun kita tidak bisa seperti mereka. Karena mengikuti jalan orang-orang yang soleh, ada kebahagiaan, ada kemenangan, ada kesenangan, ada janji Allah Ta'ala yang Allah janjikan kepada kita di dalam kita mengikuti jalan-jalan mereka. Oleh karena jamaah sekalian, pelajari kisah orang-orang soleh kita, Nabi kita, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, supaya kita bisa mengambil pelajaran dalam kisah-kisah mereka. Bukankah itu yang Allah Ta'ala katakan kepada kita, bahwasanya Allah menceritakan kisah ini kepada orang-orang yang datang belakangan. Ibratun liulil albab. Ada pelajaran yang bisa kita petik di dalam kisah-kisah mereka. Terkhusus bagaimana mereka bisa kokoh istiqomah di atas agama, di atas sunnah yang mulia ini sampai mereka meninggal dunia. Maka sungguh sangat disayangkan ketika kita jauh dari cerita-cerita, dari kisah-kisah orang soleh kita. Bahkan kita lebih berbangga dengan kisah-kisah orang-orang kafir yang mereka tidak memiliki andil sedikit pun di dalam agama, tidak memiliki sedikit pun andil di dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika di kuburan Baqi, beliau bertemu dengan para sahabat, berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu beliau meneteskan air mata, bertanya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mayubki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Nabi SAW mengatakan, waditu anuqabilu ikhwani, aku ingin bertemu dengan saudaraku, aku ingin bertemu dengan orang-orang yang datang setelahku. Maka para sahabat mengatakan, alasna ikhwanaka, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Maka Nabi mengatakan, kalian bukan saudaraku, kalian sahabatku. Akan tetapi saudara-saudaraku, mereka-mereka yang datang sepeninggalku, dan aku tidak bertemu dengan mereka, dan aku rindu ingin bertemu dengan mereka. Maka ketika ditanya oleh para sahabat kepada Nabi SAW, bagaimana cara engkau mengenal mereka? Maka Nabi mengatakan, seorang pemilik kuda, dia akan bisa mengenal kudanya di antara ribuan kuda. Karena kuda itu memiliki tanda. Dan umat-umatku, saudara-saudaraku, mereka memiliki tanda di wajah-wajah, di tangan-tangan, dan di kaki-kaki mereka karena bekas air wudhu yang mereka lakukan. Nabi rindu ingin bertemu dengan kita. Nabi rindu ingin berjumpa dengan kita. Apakah kita tidak rindu dengan berjumpa dengan Nabi SAW? Maka istiqomah di atas agama ini, pelajari kisah mereka. Supaya kita bisa bertemu dengan mereka, supaya kita bisa bercengkerama dengan mereka, supaya kita bisa dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam surga bersama mereka. Karena kenikmatannya hakiki bukan hanya sekedar kita bertemu di dunia, tapi bagaimana kita dikumpulkan di surga bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang mulia dari kalangan umat yang mulia ini. Kemudian yang terakhir, masyiral muslimin, di antara kiat supaya kita bisa kokoh istiqomah di atas agama yang mulia ini
adalah dengan kita memperbanyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Kata Nabi SAW, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena Nabi SAW mengatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifasya. Sesungguhnya hati-hati anak Adam di antara dua jari jemari Allah. Dan Allah berhak untuk membolak-balikan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, mengajarkan kita satu doa. Supaya kita bisa kokoh, istiqomah di atas agama ini sampai kita meninggal dunia. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati-hati kami. Jangan kau simpangkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah. Mengingat hidayah itu mahal, sunnah itu mahal, kebenaran itu mahal. Tidak bisa dibeli dengan harta duniawi apapun yang ada di atas muka bumi ini. Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah sesatkan siapa-siapa yang Allah kehendaki. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita. Semoga ini bisa menjadi nasihat buat diri kami pribadi dan buat antum semuanya. Bahwasanya kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang agung di atas muka bumi ini, ketika kita berada di atas Islam dan Sunnah, lalu kita meninggal di atas keduanya dan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam kondisi kita bertauhid dan memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'din ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum.